Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan program coding saya. Nomor 1, reverse array. Public plus reverse array. Ini adalah deklarasi Java bernama reverse array. Setiap program Java membutuhkan setidaknya satu kelas dengan nama yang sama dengan nama file Java. Baik, di sini kita masuk ke codingnya. Public static void main string. Metode main adalah metode khusus yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Ini adalah titik awal eksekusi untuk program Java. Baik, selanjutnya di sini ada input array, deklarasi dan inisialisasi array, input array dengan elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada lagi di sini integer reverse array. Ini memanggil metode reverse dengan parameter input array untuk mengembalikan array. Hasilnya disimpan dalam array. Selanjutnya ada sistem outprint array awal. Nah, ini sistem outprint array terbalik. Itu mencetak pesan array awal diikuti oleh isi array input array dengan menggunakan metode print array. Selanjutnya ada public static integer reverse. Ini deklarasi metode reverse yang menerima array integer sebagai parameter dan mengembalikan array integer yang sudah dibalik. Baik. Selanjutnya ada integer new integer. Membuat array reverse dengan panjang yang sama dengan panjang array input. Selanjutnya ada for integer i, mengisi array reverse dengan elemen-elemen dari array yang diambil dari belakang ke depan. Reverse ini untuk melakukan array yang sudah dibalik. Di sini ada kita masuk yang terakhir, public static void print array integer. Deklarasi sebagai parameter dan mengembalikan nilai. Di sini ada isinya for integer i sampai ini. Ini mencetak setiap elemen array dipisahkan oleh koma dan spasi, kemudian mencetak new line di akhir. Bagian dari reverse array. Baik, selanjutnya menggabungkan. Di program ini bertujuan untuk menggabungkan dua buah array integer menjadi satu array. Public class menggabungkan ini adalah deklarasi kelas Java dengan nama menggabungkan. Nama kelas dimulai dengan huruf kapital sesuai konvensi penamaan Java. Kita masuk pada public static void main string. Metode main adalah metode khusus yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Masuk ke integernya, array 1 dan integer array 2. Dua buah array 1 dan array 2 diinisialisasi dengan nilai-nilai yang telah ditentukan. Masuk ke integer merge array. Merge array 1, array 2. Memanggil metode merge dengan dua parameter array 1 dan array 2 dan menyimpan hasilnya ke dalam array merged array. Di sini masuk ke menampilkan array pertama, sistem outprint array pertama, menampilkan array kedua, sistem outprint array kedua. Mencetak isi dari array 1, array 2, dan merged array dengan menggunakan metode print array. Termasuk public statistik integer, merge integer, deklarasi metode merge yang menerima dua parameter array integer, array 1 dan array 2, dan mengembalikan array integer yang merupakan gabungan dari kedua array tersebut. Integer merged new integer, array 1 dan array 2, membuat array merged dengan panjang yang sama dengan jumlah panjang array 1 dan array 2.
Kita masuk ke copy element from array 1. For integer i, array 1 menyalin elemen-elemen dari array 1 ke dalam merged. Dan kita masuk pada bagian copy element from array 2, menyalin elemen-elemen dari array 2 ke dalam merged, dimulai dari indeks setelah elemen-elemen array 1. Type merged, metode untuk mencetak isi dari array public static void hingga system out print. Penutupan dari kelas menggabungkan. Terdapat juga metode print array yang digunakan untuk mencetak isi dari sebuah array. Metode ini mencetak setiap elemen array dipisahkan oleh koma dan spasi, kemudian diakhiri dengan new line. Menghitung kemunculan. Program ini bertujuan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam sebuah array. Masuk ke codingnya, public class count assurance. Ini adalah deklarasi dengan nama count assurance. Public statistic void main string. Metode main adalah metode khusus yang pertama kali saya jalankan. Selanjutnya ada integer array 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1. Inisialisasi array dengan nilai-nilai yang telah ditentukan, kemudian memanggil metode count assurance dengan parameter array. Selanjutnya public static void count assurance integer array. Deklarasi metode count assurance yang menerima parameter sebuah array integer. Selanjutnya menginisialisasikan array untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap elemen. Membuat array occurrence yang ukurannya adalah 101. Ini bertujuan agar array dapat menyimpan jumlah kemunculan dari elemen-elemen yang terdiri dari 0 hingga 100. Selanjutnya memproses setiap elemen dalam array dan melihat jumlah kemunculan di indeks yang sesuai. Melakukan iterasi pada setiap elemen dalam array. Pada setiap iterasi, nilai pada indeks elemen dalam array occurrence ditingkatkan atau diincrement untuk merekam kemunculan elemen tersebut. Mencetak jumlah kemunculan setiap elemen yang muncul lebih dari 0 kali. Iterasi melalui array occurrence untuk mencetak jumlah kemunculan setiap elemen yang muncul lebih dari 0 kali. Pesan yang dicetak berisi informasi tentang elemen dan jumlah kemunculannya. Selanjutnya yaitu remove duplicate. Nah, program ini bertujuan untuk menghapus duplikat dari sebuah array dan mengembalikan array yang hanya berisi elemen-elemen unik. Integer array. Nah, di sini kita bikin contohnya 1, 2, 2, 3, 4, 4, dan 5. Integer result remove duplicate array. Inisialisasi array dengan nilai-nilai yang ditentukan. Kemudian memanggil metode remove duplicate dengan parameter array dan menyimpan hasilnya di dalam array result. Selanjutnya menempatkan array setelah menghapus duplikat, sistem out print array setelah menghapus duplikat. Mencetak isi array result setelah duplikat dihapus dengan menggunakan metode print array. Selanjutnya public static integer remove duplicate. Deklarasi metode remove duplicate yang menerima parameter sebuah array integer dan mengembalikan array integer yang berisi elemen-elemen unik. Selanjutnya membuat array untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap elemen. Integernya occurrence new integer, ukuran array sesuai dengan rentang elemen 0 sampai dengan 100. Lalu lanjut menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array sampai account elemen. Membuat array occurrence untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap elemen dalam array, kemudian menghitung jumlah kemunculan setiap elemen menggunakan loop. Selanjutnya menghitung jumlah elemen unik dalam array. Nah, yaitu menghitung jumlah elemen unik dalam array dengan mengiterasi
array occurrence untuk dan menghitung setiap elemen yang memiliki kemunculan lebih dari 0. Selanjutnya, membuat array baru untuk menyimpan elemen unik, yaitu membuat array baru result dengan ukuran sesuai dengan jumlah elemen unik yang telah dihitung sebelumnya, kemudian memasukkan elemen-elemen unik ke dalam array result. Nah, selanjutnya ada metode untuk mencetak isi dari array public static void sampai ke sistem outprint, yaitu remove duplicate, penutup dari kelas remove duplicate. Terdapat juga metode print array yang digunakan untuk mencetak isi dari sebuah array. Metode ini mencetak setiap elemen array dipisahkan oleh koma dan spasi, kemudian diakhiri dengan new line. Selanjutnya yaitu identity matrix check. Langsung masuk ke integernya, integer matrix. Kita di situ ada angka 1, 0, 0, selanjutnya 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Inisialisasi sebuah array 2 dimensi atau matriks yang merepresentasikan matriks. Matriks ini adalah matriks identitas 3 kali 3. Karena elemen diagonalnya adalah 1 dan elemen-elemen di luar diagonal utama adalah 0. Ada if-nya sampai dengan sistem outprint matriks bukan matriks identitas. Itu memanggil metode identity matrix dengan parameter matriks dan mencetak hasilnya. Apakah matriks tersebut adalah matriks identitas atau bukan. Selanjutnya, deklarasi metode identity matrix yang menerima parameter sebuah array 2 dimensi matriks dan mengembalikan nilai boolean. True jika matriks adalah matriks identitas, false jika bukan. Selanjutnya, memeriksa apakah matriks memiliki ukuran 3 kali 3 if matriks return false sampai dengan return false. Memeriksa apakah matriks memiliki ukuran 3 kali 3. Jika tidak, langsung mengembalikan false karena matriks identitas harus memiliki ukuran 3 kali 3. Selanjutnya, memeriksa elemen diagonal utama indeks I adalah 1 sampai dengan return false. Memeriksa apakah elemen diagonal utama atau elemen dengan indeks baris sama dengan indeks kolom adalah 1. Jika ada elemen diagonal utama yang bukan 1, maka matriks bukanlah matriks identitas. Selanjutnya, memeriksa elemen di luar diagonal utama adalah 0. Nah, sampai ke bawah. Lalu memeriksa apakah elemen-elemen di luar diagonal utama adalah 0. Jika ada elemen di luar diagonal utama yang bukan 0, maka matriks identitas adalah matriks identitas. Selanjutnya yang terakhir itu return true, mengembalikan true jika matriks memiliki kedua kondisi di atas, sehingga matriks adalah matriks identitas. Selanjutnya ada matriks transpose. Itu untuk mentransposisi sebuah matriks, yaitu menukar baris dan kolomnya. Langsung kita masuk ke integer matriksnya. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inisialisasi sebuah array 2 dimensi, matriks yang merepresentasikan matriks. Nah, di sini ada sistem outprint matriks sebelum transposisi. Print matriks, mencetak matriks sebelum dilakukan transposisi dengan menggunakan metode print matriks. Masuk ke integer transpose matriks. Memanggil metode transpose matriks dengan parameter matriks untuk melakukan transposisi dan menyimpan hasilnya dalam array transpose matriks. Mari kita masuk ke sistem outprint matriks setelah transposisi. Nah, mencetak matriks setelah dilakukan transposisi dengan menggunakan metode print matriks. Ini ada public static integer transpose matriks
integer matrik. Deklarasi metode transpose matrik yang menerima parameter sebuah array 2 dimensi matrik dan mengembalikan array 2 dimensi yang merupakan hasil transposisi matrik. Masuk lagi ke integer transpose matrik, new integer membuat array transpose matrik yang akan menyimpan matrik hasil transposisi dengan ukuran 3 kali 3. Masuk ke for integer i sampai ke menukar baris dan kolom transpose matrik, melakukan iterasi untuk setiap elemen matrik dan menukar baris dan kolomnya untuk membuat matrik hasil transposisi elemen berbaris ke dan kolom ke J dalam matriks asal menjadi elemen pada baris ke J dan kolom I dalam matriks transposisi. Kita masuk ke bagian akhirnya, return transpose matrik hingga sistem out print. Itu metode matrik digunakan untuk mencetak matriks ke layar. Setiap elemen matriks diprint dengan spasi antara elemen-elemen baris dan setiap baris baru diprint dengan menggunakan sistem out print. Selanjutnya ada sorting names. Nah, ini bertujuan untuk mengurutkan sebuah array string yang berisi nama-nama menggunakan 3 metode pengurutan yang berbeda. Satu, insertion sort, yang kedua selection sort, dan yang ketiga bubble sort. String names di sini ada Nana, Laila, Carmila, Vexana, Rojak, Melisa, dan Brody. Inisialisasi sebuah array string nama yang berisi nama-nama yang akan diurutkan. Setelah sistem outprint array sebelum pengurutan, mencetak isi array nama sebelum dilakukan pengurutan menggunakan metode print array. Nah, masuk ke bagian pengurutan menggunakan insertion sort string sampai dengan print array, sort, name, bubble, sort. Memanggil 3 metode pengurutan, yaitu insertion sort, selection sort, dan bubble sort dengan parameter array name. Kemudian mencetak hasil pengurutan menggunakan metode print array. Insertion sort public static string itu deklarasi metode insertion sort yang menerima parameter sebuah array string dan mengembalikan array string yang telah diurutkan menggunakan algoritma insertion sort. Masuk ke for integer i sampai dengan ke return array. Itu implementasi algoritma insertion sort. Iterasi dilakukan dari elemen kedua sampai elemen terakhir. Pada setiap iterasi, elemen saat ini dibandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya dan ditempatkan pada posisi yang tepat dalam urutan yang sudah diurutkan sebelumnya. Baik, masuk ke selection sort, public static string, selection sort, string array. Deklarasi metode selection sort yang menerima parameter sebuah array string dan mengembalikan array string yang telah diurutkan menggunakan algoritma selection sort. Kita masuk ke for integer sampai dengan ke return array. Coding bagian ini yaitu implementasi algoritma selection sort pada setiap iterasi. Elemen terkecil dari bagian array yang belum diurutkan dipilih dan ditukar dengan elemen pertama dari bagian array yang belum diurutkan. Masuk ke bubble sort static string. Deklarasi metode bubble sort yang menerima parameter sebuah array string dan menggunakan array string yang telah diurutkan menggunakan algoritma bubble sort. Masuk ke for integer i sampai dengan ke bagian akhirnya return array. Implementasi algoritma bubble sort, elemen-elemen array secara berpasangan dibandingkan dan ditukar jika diperlukan untuk menciptakan urutan yang benar. Masuk ke bagian akhir, public static void print array string, array for string sampai dengan system out print. Yaitu metode print array digunakan untuk mencetak isi dari sebuah array string. Setiap elemen array diprint dengan spasi di antara elemen-elemen. Dan setiap baris baru diprint menggunakan sistem out print. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.